Hari ini saya kembali lagi ke daerah bencana setelah melakukan perjalanan dari Sumatera Utara. Saat ini kita berada di Kabupaten Tamiang, Aceh Tamiang, yang merupakan salah satu kabupaten yang paling parah terdampak bencana. Bersama saya ada Pak Bupati Aceh Tamiang, Irjen Polisi Purnawirawan Armia Fahmi, dan jajaran Forkopimda, Dandim, anggota Dewan, dan hadir pula Kepala Balai dari Kementerian Pekerjaan Umum. Saya sendiri hadir bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan juga kebetulan bersama-sama dengan Menteri Ekonomi Kreatif yang juga tadi baru melakukan perjalanan dari Banda Aceh, PD Jaya, Biren, dan ketemu di Aceh Tamiang bersama jajarannya juga. Beliau kebetulan putra asli Aceh. Dan intinya hari ini tentu kami sesuai dengan tugas pokoknya adalah untuk melakukan mapping secara lebih detail, dan apalagi setelah melihat kondisi lapangan memang parah. Bisa dikatakan hampir semua infrastruktur bangunan milik masyarakat, milik pemerintah yang hancur, rusak berat akibat banjir besar dan juga longsor beberapa saat yang lalu. Selain tentunya kita berduka atas meninggal ataupun hilangnya pengobatan, dan juga secara cepat pemerintah baik pusat maupun daerah, provinsi juga Kabupaten Aceh Tamiang ini bisa segera membantu masyarakat. Yang penting, yang paling utama tentunya harus disiapkan makannya, artinya bantuan logistik berupa beras, sembako ini harus terus mengalir. Karena masyarakat sama sekali tidak punya daya untuk bisa mencukupi kebutuhan harian untuk diri dan keluarganya. Lalu tentu juga kebutuhan vital lainnya selain makanan. Tenda, air bersih ini juga penting sekali. Nah, kami tentunya juga ingin memastikan bahwa pekerjaan umum di bawah Kepala Balai ini juga bisa bekerja secara efektif, taktis, dan benar-benar dapat segera menyambungkan Aceh Tamiang dengan daerah-daerah lainnya. Antar kecamatan, antar desa juga harus bisa terhubung kembali, karena banyak sekali jalan putus, jembatan hancur yang harus segera diperbaiki. Dan jalan-jalan juga masih banyak tertutup lumpur. Oleh karena itu pengerahan alat-alat berat, baik ekskavator, loader, beko, dan semua yang menjadi alat utama untuk membersihkan dan memperbaiki cepat, ini kita harus kawal bersama-sama. Sambil pada akhirnya tentu di tahap berikutnya setelah tanggap darurat selesai adalah tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Disinilah kami akan memastikan pembangunan juga bisa dijalankan dengan baik, infrastruktur dasar, baik sekali lagi jalan untuk logistik, untuk aktivitas masyarakat, dan juga sumber daya air yang bersih untuk bisa dikonsumsi. Saya tadi bertanya kepada Bapak Bupati, listrik memang belum bisa dinikmati. Total. Ya belum. Masih mati total. Total. Total Pak ya? Total. Seluruh kecamatan, ada berapa kecamatan di sini Pak? 12 kecamatan. Ada 12 kecamatan masih blackout, masih mati total. Saya akan sampaikan ini kepada teman-teman yang bertanggung jawab di situ, dan tentunya ini juga terkait dengan komunikasi, ya, sinyal, dan bisa dikatakan belum bisa terhubung dengan baik. Kemarin saya datang ke posko Telkomsel yang berharap tentunya bisa segera beroperasi lagi. Memang di antara 3 provinsi, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang masih sangat belum optimal adalah Aceh.
termasuk khususnya di Aceh Tamiang ini. Jadi terima kasih Pak Bupati dan seluruh jajaran telah bekerja keras luar biasa, BNPB, semua BPBD, ya teman-teman yang pagi siang malam, TNI Polri, Kementerian PU dan semua yang telah berusaha yang terbaik untuk bisa segera memulihkan situasi di lapangan. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, sabar, masyarakat juga harus terus diberikan harapan karena hanya harapan yang bisa membuat mereka tetap bertahan. Saya tentunya datang ya atas dasar kita ingin sama-sama mempercepat proses pemulihan dan recovery untuk masyarakat Aceh Tamiang ini. Bersama ini pula, walaupun mungkin tidak sebanyak yang bisa kami bawa, tetapi ada dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, juga dari Kementerian Ekonomi Kreatif, bantuan kemanusiaan, beras, sembako, termasuk juga obat-obatan, pakaian, makanan bayi, dan juga untuk ibu-ibu, semua yang kita harapkan juga bisa sedikit mengurangi beban dan beratnya situasi hari ini. Mohon diterima dengan baik dan mohon disalurkan kepada masyarakat yang ada di Aceh Tamiang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Menko. Saya serahkan Pak ya. Siap. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Bisa selesai Pak. Kapan akan itu dan kapan akan selesai? Iya, secara langsung kita sejak awal memang fokus pada upaya menggelar alat-alat berat. Jadi tahapannya memang demikian. Dan itu tidak mudah karena untuk menggeser alat-alat berat itu juga dibutuhkan jalur yang baik dan aman. Dan itu hancur, rusak. Sehingga tahapan awal tentu kita perbaiki dulu agar alat berat juga bisa segera operasional. Nah, beberapa yang sedang bisa kita kerjakan adalah untuk secara temporer, sementara dulu menghubungkan titik-titik, tetapi untuk membangun kembali yang lebih permanen memang membutuhkan waktu. Jadi kami juga tidak ingin berlama-lama, kita pasti akan percepat itu. Saya ingin memastikan ada percepatan-percepatan, tapi juga bukan sembarangan, karena ingat membangun infrastruktur tidak boleh tanpa perhitungan, apalagi dihadapkan dengan potensi bencana. Oleh karena itu kami juga pemerintah berusaha untuk selain memetakan tapi sekaligus sambil langsung membangun. Jadi kita lihat nanti 3 bulan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan ini akan ada progres yang harus kita kawal bersama-sama. Nah ini sedang kita koordinasikan satu sama lain. Tetapi saya juga mengapresiasi karena juga banyak keringanan tangan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk dari dunia usaha yang juga ingin turut membantu dan berkontribusi. Di antaranya ada tim yang siap untuk menggelar atau membangun jembatan-jembatan perintis, Pak Bupati. Jadi nanti berkenaan ada beberapa lokasi yang memang setelah kita nilai ini penting sekali dan harus bisa segera terhubung, maka ada tim yang bisa sebelum ada jembatan permanen, jembatan-jembatan perintis. Paling tidak orang bisa lewat, motor bisa lewat, terus membawa bantuan, logistik. Dengan demikian tidak terisolir daerah tersebut. Tapi ya, nanti intinya kami akan terus mengawal prosesnya. Mohon waktu 3 bulan ke depan, 6 bulan sudah pasti akan ada progres yang bisa kita lihat bersama-sama.